ada di mana. Yang ketiga adalah data kunci atau keyword atau kasus kuncinya, data fokusnya ada di mana terkait di keluhan utama, kemudian dicari poin penting yang ada di hasil anamnesis dan hasil pemeriksaan. Selanjutnya kita bisa lihat dari lead-in atau pertanyaannya, apa yang diminta oleh soal tersebut. Oke, kita lanjut soal pertama. Silakan teman-teman. Seperti biasa, saya minta teman-teman untuk baca dulu soalnya, kemudian tuliskan apa yang menurut teman-teman benar di chatroom. Nanti kita bahas bareng-bareng. Silakan. Oke, silakan yang lain. Oke, sebagian besar teman-teman sudah memilih option A. Ya, ini cukup mudah sih sebetulnya soal ini. Kalau teman-teman bisa melihat bahwa poin utama di sini adalah ada kenceng-kenceng, kemudian hasil pemeriksaan normal. Nah, poinnya adalah ini, masuk kala 2. Pertanyaannya adalah hasil pemeriksaan. Artinya, untuk tanda pasti dia masuk di kala 2 itu adalah yang mana? Teman-teman tadi menjawab di poin E, di mana terlihat kepala jain di introitus. Oke, benar ya teman-teman. Di sini untuk Doran, Teknus, Perjol, Vulka ini adalah tanda gejala kala 2. Tetapi ketika kita memastikan, maka poin E yang paling tepat. Oke. Baik, kita lanjut soal kedua. Silakan. Oke, di soal ini juga mudah bagi teman-teman untuk bisa memastikan apa jawabannya. Di sini poin utama adalah ada Doran, ya, ada Doran, kemudian sudah lengkap, ketuban sudah pecah, kepala sudah turun dari hot 3, tidak ada bagian kecil yang menumbuh. Tindakan yang ditanyakan. Oke, amniotomi jelas tidak mungkin karena ketuban sudah pecah. Episiotomi juga di sini tidak ada data yang menunjukkan bahwa ibu ini harus mendapatkan episiotomi.
Masas pada fundus tidak boleh dilakukan karena ibu belum melahirkan. Artinya bayi masih ada di dalam uterus. Stimulasi puting susu ini teman-teman bisa pilih ketika posisi soal adalah tidak ada Doran. Kalau di soal ini muncul kata-kata tidak ada Doran, maka teman-teman yang harus dilakukan adalah ini, stimulasi puting susu. Akan tetapi karena di sini sudah ada Doran, maka yang harus dilakukan adalah C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Silakan. Oke, saya rasa cukup jelas ya, karena ini baru saja kita bahas. Kasusnya adalah ini, belum merasakan Doran. Jadi, epis nggak mungkin, ketuban pecah, amniotomi juga nggak mungkin, masas pada fundus nggak mungkin. Yang kita lakukan adalah option A, karena di sini belum ada Doran. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Silakan. Kok sudah muncul? Sorry. Silakan. Oke, teman-teman menjawab ada yang B, ada yang D. Kita bahas ya. Di soal ini ada poin pentingnya adalah ibu sudah ada Doran, kemudian VT-nya sudah lengkap, berarti dia ada di kala 2. Nah, yang ditanyakan adalah berapa lama pemeriksaan itu. Jadi kita fokus pemeriksaan apa yang ditanyakan. Kita cek ke soal. Di sini di soal adalah observasi DJJ. Tadi teman-teman menjawab ada yang B, ada yang D. Oke. Di kala 2, di kala 2 observasi DJJ pada kala 2 ada beberapa sumber yang menyatakan yang pertama adalah observasinya adalah setiap selesai meneran. Setiap selesai meneran, ini kita observasi DJJ. Akan tetapi, evidence base menyatakan bahwa ketika kita observasi DJJ setiap kali selesai meneran, ini menimbulkan ketidaknyamanan pada ibu. Ya, ibunya tidak nyaman. Sehingga yang dilaksanakan adalah poin B. Observasi DJJ pada kala 2 adalah setiap 5 menit sekali. Kenapa enggak option D? Kenapa enggak 30 menit sekali? 30 menit sekali ini kita kerjakan di kala 1.
di mana di kala satu ini his masih kondisi stabil ya, ibu belum ada pimpinan meneran. Ketika di kala dua, his ini sudah lebih kuat, kemudian frekuensinya lebih sering, ada pimpinan meneran, ada upaya meneran dari ibu, resiko terjadinya gawat janin, resiko terjadinya perubahan pada DJJ itu lebih besar. Sehingga kita harus melakukan observasi lebih ketat pada kala dua, yaitu kita lakukan setiap 5 menit sekali. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, silakan. Oke, teman-teman menyampaikan ada B, ada E. Kita lihat ya, kita bahas ya. Di kasus ini, kasusnya adalah hamil aterem, sudah ada tanda persalinan, sudah ada doran, kemudian nah, memastikan bahwa masuk kala dua. Ini hampir sama soalnya dengan yang tadi, akan tetapi pilihan jawabannya yang berbeda. Ada yang D, ada yang E. Kita harus ingat bahwa untuk memastikan diagnose kala dua, ada 2 poin penting yang harus kita cari. Yang pertama adalah tadi terlihat kepala di introitus. Kalau sudah kelihatan kepala ada di introitus, maka kita sudah yakin bahwa itu sudah kala dua. Yang kedua adalah apabila hasil pemeriksaan dalam kita adalah pembukaannya lengkap. Ya, pembukaan lengkap ini ada di poin 10 cm. Ya, jadi jawabannya betul. Tadi yang menjawab option B bahwa untuk dapat memastikan diagnosis skala 2 persalinan adalah apabila pembukaan serviks ini lengkap atau 10 cm. Karena pecahnya ketuban bukan merupakan tanda pasti kala 2, doran juga bukan merupakan tanda pasti kala 2, tekanan pada anus vulva vagina membuka bukan tanda pasti kala 2. Sehingga yang paling tepat adalah option B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Silakan.
Silakan. Oke, B. Ada lagi? Silakan yang lain. Baru dua orang yang menjawab option B. Oke, ada yang B, ada yang C, ada yang E. Oke, bervariasi jawabannya. Kita bahas ya. Jadi pertanyaan ini adalah terkait dengan mekanisme persalinan. Jadi teman-teman fokusnya adalah apa yang terjadi pada bayi di kasus ini. Karena mekanisme persalinan itu kan ada 6 tahapannya, mulai dari enlargement, putar paksi dalam, kemudian fleksi dulu, fleksi, putar paksi dalam, baru ke ekstensi, dan terakhir ekspulsi. Nah, kita lihat di kasusnya, kasusnya adalah ini masih ada di hot 1, artinya masih berada di tahapan awal dari mekanisme persalinan. Kemudian poin yang kedua adalah bidan merasakan sutura sagittalis tepat berada di antara simfisis dan promontorium. Nah, poin inilah yang menjadi fokus utama atau data fokus dari kasus ini, yaitu sutura sagittalis tepat berada di antara simfisis dan promontorium. Tahapan dari mekanisme persalinan di mana sutura sagittalis tepat berada di antara simfisis dan promontorium ada di tahapan enlargement synclitismus. Nanti teman-teman bisa coba pelajari lagi tahapan mekanisme persalinan, karena mekanisme persalinan itu wajib bidan itu paham betul, karena kita akan bisa mengetahui pasien ini akan bisa lahir secara normal atau tidak dilihat dari bayi ini sudah melakukan mekanisme persalinan berada di tahapan mana. Tahapan fleksi ini terjadi apabila dagu mendekati dada, ya. Dagu mendekati dada, sehingga teman-teman harus cari, misalkan yang ditanyakan adalah fleksi, yang harus teman-teman cari adalah data di soal apakah ada data dagu mendekati dada. Putar paksi dalam ini datanya akan kelihatan apabila teman-teman melihat data ada hasil pemeriksaan dalam posisi dari ubun-ubun kecil ada di mana. Ya. Kalau putar paksi dalam adalah mulai dari ubun-ubun kecil melintang, baik itu kanan atau kiri melintang, ini dia akan berputar 45 derajat yang pertama menjadi kanan atau kiri depan, kemudian berputar lagi 45 derajat menjadi ubun-ubun kecil depan. Nah, ketika nanti sudah ada dua data ini, boleh data pertama atau data kedua, maka teman-teman boleh mengambil putar paksi dalam. Karena ada tahapan perputaran dari yang awalnya bagian terendahnya adalah ubun-ubun kecil, kanan atau kiri melintang, posisinya begini, atau posisinya begini, menjadi berputar 45 derajat menjadi posisi begini, atau posisi menjadi begini, bun-bun kecilnya, kemudian berputar lagi 45 derajat menjadi posisi dia
ubun-ubun kecilnya ada di depan. Ini adalah putar paksi dalam. Sedangkan enangemen synclitismus yang dikatakan enangemen synclitismus apabila sutura sagittalis, ini adalah sutura sagittalis, ini tepat berada di antara simfisis dan promontorium. Poin D dan E ini adalah tahapan dari enangemen di mana dengan majunya bagian terendah ada beberapa tahanan di simfisis dan di promontorium sehingga biasanya sutura sagittalis ini ada kalanya dia akan mendekati pada promontorium, ada kalanya dia akan mendekati pada simfisis sehingga dia tidak tepat berada di tengah-tengah antara simfisis dan promontorium. Ini yang disebut sebagai enangemen asynclitismus anterior atau enangemen asynclitismus posterior. Sehingga di soal ini ketika soalnya menyatakan tepat berada di antara simfisis dan promontorium, maka jawaban yang tepat adalah C. Ya. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Ibu, maaf Silakan. ini Ya. Lambat haid berapa bulan? Terakhir itu saya selesainya itu Bu Pipit boleh di mute dulu, Bu Pipit. Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut, silakan teman-teman. Oke, sebagian besar teman-teman menyatakan D. Kita lihat soalnya. Di sini pembukaan sudah lengkap, ketubannya masih positif, sudah dilakukan amniotomi, ubun-ubun kecil sudah di depan, artinya dia sudah selesai melakukan putar paksi dalam. Kemudian ini aman, tidak ada yang menumbuk, sudah ada pimpinan meneran 60 menit. Waktu yang ditoleransi untuk pimpinan meneran selanjutnya. Oke, kita lihat kasusnya apakah dia primi ataukah multi. Kita lihat mana kasus. Oke, primi ya. Primi. Nah, ada poin penting ketika kita yang ditanya adalah lama waktu meneran di kala 2, maka ada dua pilihan jawaban sebetulnya adalah kalau pada primi adalah 120 menit, pada multi adalah 60 menit. Nah, ketika kasusnya ini adalah primi, maka dia adalah 120 menit untuk pimpinan menerannya. Nah, ibu-ibu juga harus analisis. Ternyata di sini ibu ini sudah dipimpin meneran selama 60 menit. Berarti sisa waktu yang bisa dia dapatkan untuk boleh kita tetap pimpin meneran adalah tersisa 60 menit. Oke, teman-teman sudah oke, jawabannya sebagian besar adalah 60 menit. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Saya rasa cukup mudah untuk soal ini. Oke, ada C, ada E. Kita coba bahas ya. Ada yang menyatakan C, ada yang menyatakan
menciptakan E. Kita lihat kasusnya. Kasusnya ini adalah asuhan. Ya, kita lihat asuhan tentang apa? Asuhannya di sini poin pentingnya adalah terdapat tali pusat melilit longgar di leher. Poin utama yang harus kita ambil adalah ini. Ya, melilit longgar. Berarti kalau tali pusat melilit longgar, yang bisa kita kerjakan adalah poin E. Kecuali di soal ini ada data yang menunjukkan tali pusat melilit ketat. Maka yang harus kita pilih adalah bisa poin B, bisa poin C. Nggak mungkin nanti ketika soalnya ini adalah melilit ketat, ini hanya jepit atau hanya potong. Nggak mungkin. Nanti pasti pembuat soal akan menuliskan ini menjadi satu jawaban. Karena jepit dan potong itu menjadi satu jawaban. Poin A nggak mungkin, poin B nggak mungkin. Sehingga nanti ketika ini ketemu dia melilit longgar, maka poin pentingnya ada di poin E. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, silakan. Oke, teman-teman sebagian besar memilih B. Kita lihat, kasus ini adalah Ibu sudah ingin meneran, pembukaan sudah lengkap, ketuban sudah pecah, presentasinya ubun-ubun kecil sudah di depan, kemudian sudah terlihat 3-4 cm di introitus. Akan tetapi ada poin penting jaringan parut di perineum. Asuhan yang akan dilakukan ini nggak mungkin, rujukan juga, lain juga dirujuk ya. Pipin ibu meneran ini bisa sebetulnya, bisa. Akan tetapi karena poin pentingnya ada di sini, maka yang harus dikerjakan adalah poin episiotomi untuk mencegah terjadinya robekan yang lebih parah pada perineum. Poin D dan E ini sebetulnya bisa dilakukan ketika kita ditanya tentang asuhan apa, ya. Akan tetapi karena ini poin pentingnya ada di sini, maka pilihan yang tepat ada di poin B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Silakan. Oke, kita lihat. Ada yang menjawab E, E, E. Ada jawaban yang lain ya? E dan A. B ini tadi jawaban yang tadi ya?
Oke, banyak E dan A. Kita bahas. Eh, teman-teman, kasus ini adalah kalau dua, ya, ibu ingin meneran, CTV normal, pembukaan sudah lengkap, ketuban positif, mau dilakukan amniotomi, ya. Karena pertanyaannya adalah kapan waktu yang tepat untuk melakukan tindakan tersebut. Ini adalah tindakan amniotomi. Oke, poin jawaban tadi teman-teman adalah E dan E dan A, ya, E dan A. Oke, yang teman-teman pilih dan E dan A. Oke, poin ini jelas tidak mungkin ya. Saat ibu menerang, saat puncak his ini jangan sekali-kali ibu-ibu atau teman-teman ini melakukan amniotomi karena resiko apa namanya emboli ya, emboli air ketuban ini akan sangat besar ketika teman-teman melakukan amniotomi di dua saat ini. Oke, yang berikutnya teman-teman mohon diingat kembali ketika teman-teman melakukan pimpinan persalinan, kalau pada saat tidak ada his, bagaimana kondisi selaput ketuban? Gimana? Kalau tidak ada his, kondisi selaput ketuban seperti apa? Tidak menonjol. Tidak menonjol ya, mepet di kepala gitu kan? Oke, kira-kira teman-teman kesulitan nggak kalau posisi selaput ketuban mepet di kepala terus teman-teman melakukan amniotomi? Kesulitan. Ya, karena kita akan melakukan robekan gitu kan? Ya. Oke, berarti poin ini kita harus Del. close. Ya, oke. Di antara his ini berarti tidak ada his sama ya dengan poin ini ya. Ini juga kita del. Kenapa poin yang A menjadi salah satu ini adalah di akhir his? Salah satunya adalah satu, selaput ketuban belum terlalu menempel seperti pada saat dia tidak ada his. Akan tetapi selaput ketuban dan tekanan di apa namanya tekanan uterus juga tidak seperti ketika puncak his atau ketika saat ibu menerang. Sehingga yang paling tepat untuk melakukan tindakan amniotomi adalah ketika his berakhir. Jadi masih selaput itu masih agak-agak nonjol, tapi tekanannya bukan pada saat tekanan yang di dua poin ini. Karena kita menghindari resiko terjadinya emboli air ketuban. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di poin gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, silakan. Ada A, C, C. Ah, ini jawaban yang tadi ya Bu Indah ya. Oke, berarti C.
C, silakan. Ada lagi? Ada lagi? C dan B. Ada lagi? C dan B. Teman hanya 4 orang yang menjawab. Kenapa bingung? Oke, kita lihat. Teman-teman ini sebetulnya fisiologis banget ya. Fisiologis banget terkait persalinan. Kita lihat kasusnya adalah kala 2, sudah ada Doran, pembukaan lengkap. Nah, di sini bayi akan melakukan ekstensi. Ini kembali lagi ke mekanisme persalinan ya. Nah, bagian manakah yang akan menjadi hipomoklion saat bayi akan melakukan hal tersebut? Oke, teman-teman, adakah yang bisa memahami atau menjelaskan apa sih arti dari hipomoklion? Titik rotasi, Bu. Oke, titik rotasi atau titik perputaran. Artinya, yang akan menjadi titik pusat perputaran ketika kepala melakukan ekstensi adalah dikatakan sebagai hipomoklion. Kira-kira dahi ikut berputar nggak pada saat bayi ini melakukan ekstensi? Ikut bergerak nggak? Iya, bergerak. Bergerak. Oksiput bergerak nggak? Bergerak. Ubun-ubun kecil bergerak nggak? Bergerak. Ubun-ubun besar Bergerak. bergerak. Maka yang menjadi titik pusat perputaran bagian yang tidak bergerak itu adalah suboksiput. Teman-teman mungkin saya akan share video mekanisme persalinan, penjelasan saya terkait mekanisme persalinan. Nanti silakan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Bentar. Oke. Link saya paste di chatroom. Silakan nanti teman-teman bisa pelajari kembali bagaimana mekanisme persalinan dari seorang bayi ketika dia mau dilahirkan, karena ini menjadi sebuah poin dasar yang teman-teman harus pahami ketika teman-teman menolong persalinan. Oke, jadi tadi jawaban yang tepat ketika bayi ini akan melakukan ekstensi adalah suboksiput yang menjadi hipomoklion ya. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Ini cukup gampang saya rasa.
Maaf, soalnya belum tampil, Bu. PPT-nya belum tampil, Bu. Maaf, maaf, belum tampil ya. Oke, makasih. Nah, bentar. Hah? Bimbingan profesi. Sudahlah, habis ini selesai. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, silakan. Ya. Saya rasa nggak perlu saya bahas ya, sudah betul semua jawabannya di poin D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Silakan. Oke, sebagian besar menyatakan kita lihat. Ini adalah kondisinya pervaginan keluar lendir campur darah, TTP normal, sesudah VT ya ini. Posisi sesudah VT, apa yang dilakukan? Ya kan? Oke, jawaban teman-teman sebagian besar sudah sudah cukup tepat ya. Jadi memang di aspek pencegahan infeksi ada beberapa poin penting yang harus teman-teman lakukan. Melihat dari kasus ini adalah poinnya adalah setelah kita melakukan pemeriksaan dalam. Jadi yang penting adalah kita melepas dan merendam sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Silakan. Oke, ada jawaban D. Silakan, ada yang lain? Oke, sebagian besar teman-teman menjawab D. Oke, sudah betul ya, karena di sini posisi yang ditanyakan adalah posisi telentang. Oke, ini ya, poin utamanya adalah posisi telentang. Posisi telentang ini resikonya adalah di supine hypotensive syndrome. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, silakan.
tadi sudah kita bahas. Saya rasa oke, good ya. Tidak perlu kita bahas lagi ya. 120 menit. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Silakan. Oke, ada yang lain? B, 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 B. Oke, kita lihat. Ada yang lain? B, oke. Teman-teman memilih option B ya. Kita perhatikan di sini ada di kala 1 di mana PT pembukaan 9 cm. Kemudian berapa jam normalnya waktu yang dibutuhkan untuk sampai di pembukaan lengkap. Kalau kita melihat dari pantograf, ya, kalau dari pantograf it's okay, ya, 1 jam. Tapi kalau kita lihat fase di kala 1, masih ingat ya Bu? Ada fase akselerasi, Dilatasi maksimal, ada fase deakselerasi. dilatasi maksimal, ada fase deselerasi. Ini butuh 2 jam dari pembukaan 4 ke berapa ya? 6 ya kalau nggak salah. Ini butuh 2 jam dari 6 ke 9. Ini butuh berapa jam Bu? Dari 9 ke lengkap. Deselerasi butuh waktu berapa jam? 2 jam, Bu. 2 jam, Bu. 2 jam. 2 jam. Ya, 2 jam. Nah, pertanyaan ini mengarah pada poin ini, fase deselerasi. Sehingga memang sebetulnya kalau kita melihat pantograf secara keseluruhan ini masih aman. 2 ini 6 jam ya. Ketika kita masukkan di pantograf mulai 4 sampai 10 adalah 6 jam. It's okay. Tapi ketika kita bicara dengan kasus seperti ini, maka yang kita lihat adalah fase deselerasinya. Dia butuh 2 jam untuk dari 9 ke lengkap. Sehingga jawabannya yang C ya. Yang C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. D2 plasenta spontan lengkap. Bidan melanjutkan pemeriksaan. Berapa normal TFU pada kasus tersebut? Gampang nih Bu, fisiologis banget. 2 jari atas, 2 jari bawah pusat. 2 jari bawah pusat berarti C. Oke, kita lihat. Ya. Ini kan apa ya? Soal-soal yang cukup simpel sebetulnya. Hafalan. Jawabannya C. Kita lanjut soal berikutnya. Ini terkait perubahan fisiologis. Oke, silakan. Perubahan psikologis di kala berapa ini berarti? Kala 1, bukan 5. Masih aktif.
Oke, jawabannya betul B ya. Poin 1 ini mengarah ke kala 3. Ini kala 3 kala 4. Kemudian, nah, nggak kelihatan. Sangat lelah ini kala 4, ini kala 4. Oke, kala 1 adalah masih poin ragu ya. Oke, kita lanjut jawaban soal berikutnya. Silakan. Oh, ini gampang ini. Oke, nggak perlu kita bahas ya. Prematur. B. Betul. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Hah, kok pintu indah? Kayaknya di Bapak deh kecampurnya berarti. Di sini mah nggak ada. Yang ininya bolong. Oh. Sama sarung yang batik hitam itu. Oh, sarung-sarung di bawah ditaruhnya. Bukan. Di lemari Bapak kayaknya ke bawah kayaknya. Kalau sarung di lemari bawah juga. Oke, ini prosedural ya. Betul, jawabannya A. Setelah kita cek penilaian awal, maka langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah cek fundus. Oke, bijak. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, ada yang E, ada yang C. Oke, jawabannya betul yang C ya Bu ya. Yaitu ketika kita melakukan manajemen aktif skala 3, maka poin pentingnya adalah bagaimana kita mengupayakan uterus berkontraksi dengan baik sehingga angkanya nanti akan menyebabkan perdarahan akan berkurang. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini juga prosedural, namun sudah cukup paham ya. D, menyuntikkan oksitosin 10 international unit setelah kita melakukan cek fundus. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, good job masas ya. Setelah plasenta lahir, maka tangan kiri kita harus sudah otomatis pindah ke fundus untuk melakukan masas. Oke, kita lanjut.
Silakan. Oke, ada A, ada B. Soal ini sepertinya kemungkinan untuk bisa keluar sangat kecil karena poin jawaban ini pasti tidak akan dipilih oleh teman-teman. Cuman saya memastikan bahwa teman-teman memahami bagaimana proses kehilangan panas yang bisa terjadi pada bayi baru lahir, ya. Yang fokus utama di sini adalah tidak langsung menghadap ke pendingin ruangan. Artinya dia lebih ke arah pergerakan angin, ya. Pergerakan udara. Konveksi ini arahnya ke pergerakan udara. Ya ke kipas angin, kemudian di jendela yang terbuka atau ke pendingin ruangan. Kalau konduksi ini lebih ke arah dia menempel dengan bahan yang lebih dingin. Kalau misalkan kita nimbang atau kita biarkan si baby itu di tempat tidur yang tanpa alas atau tanpa penghangat, itu konduksi. Evaporasi ini terkait dengan penguapan cairan, ya. Penguapan cairan. Radiasi ini terkait dengan paparan ini cahaya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Ini saya rasa tadi sudah kita bahas, ya. Poinnya adalah di poin mana pensil saya. Oke, ini ya. Cairan anion berarti di evaporasi, ya. Oke, kita lanjut. Oke, silakan. Oke, jawabannya sudah banyak yang betul, ya. Mengeringkan tubuh bayi dari mulai kepala hingga kaki. Yang ada menjawab apa tadi? D, ya. D itu, nah, IMD baru kita akan kerjakan setelah langkah berikutnya selesai. Sebentar. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Silakan. Sebagian besar menjawab E, cukup tepat, ya. Poin pentingnya ada di tensi, kemudian di protein urin, ya. Nah, jadi sebetulnya cukup mudah soal ini. Ada 2 data fokus yang bisa teman-teman tentukan sebagai
data untuk menentukan jawaban. Oke, silakan untuk yang berikutnya. Sebetulnya kalau saya sebagai reviewer soal ini saya del. Karena apa? Nanti ibu-ibu nggak akan pernah dapat soal yang seperti ini. Ini ada 1, 2, 3 ya, ada 3 jawaban. Yang lain hanya 1 jawaban. Ini sudah sangat apa namanya menunjukkan mana jawabannya. Ini contoh soal yang salah yang mungkin ibu-ibu nggak akan pernah dapatkan di ya. Jadi poin pentingnya di sini adalah dia fatal distress ya, sehingga dia harus dilakukan rujukan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Loh, ada ininya dulu. Ini kayaknya sudah ada jawabannya. Salah edit ini. Oke, kita bahas saja langsung. Di sini yang ditanya adalah diagnosis. Mana pensil saya agak keluar. Oke. Yang ditanya adalah diagnosis. Di sini kita lihat kasusnya. Kasusnya adalah ini. Ketika ada tali pusat berdenyut di samping kepala, maka yang harus kita lihat adalah ini. Bagaimana kondisi ketuban. Karena ada 2 kemungkinan jawaban. Apakah dia terkemuka ataukah dia menunggu. Kalau kondisi ketubannya negatif, maka jawabannya adalah menunggu. Kalau ini positif, maka jawabannya adalah terkemuka. Oke. Ini kayaknya soal berikutnya sama modelnya kayak gini. Sudah ada jawabannya baru soalnya. Ini salah edit kemarin. Oke, kita bahas aja. Di sini kasusnya adalah distosia bau ya. Ini tidak ada putar paksi keluar. Dahu menekan perineum. Ini sudah cukup jelas. Ini adalah distosia bau. Sehingga apa yang kita lakukan? Sebetulnya kalau teman-teman, kalau yang ditanyakan adalah tindakan, maka ini betul, Macrobet. Kecuali nanti ada misalkan apa tindakan pertama misalkan, apa tindakan awal yang dilakukan, maka teman-teman harus cari, kalau distosia bau itu kan fokusnya adalah alarmer ya. Alarmer. Sudah dapat ya Bu materi ini ya Bu, alarmer ya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah A ini. A ini adalah ask for help. Minta bantuan. Jadi tergantung dari apa pertanyaan yang muncul di sini. Kalau pertanyaannya adalah tindakan, maka ibu-ibu boleh memilih Macrobet. Tapi kalau di sini yang ditanyakan adalah langkah awal atau tindakan awal yang harus dilakukan adalah poin ini. Cari bantuan atau ask for help. Baru nanti lift potong kaki atau Macrobet. Macrobet nggak berhasil, baru langkah berikutnya. Silakan ibu-ibu bisa cari alarmer untuk distosia bau. Pasti itu alarmer. Kita lanjut yang berikutnya. Oh, habis soalnya. Oke. Waktunya masih ada. Silakan mungkin ada diskusi atau